Banyak orang mengatakan cemburu adalah bumbu dalam menjalin kisah asmara. Namun cemburu yang dirasakan IM bukanlah cemburu biasa. Kecemburuan waria yang satu ini membutakan dirinya hingga tega menghabisi nyawa bibinya sendiri. Hanya lantaran pelanggan setianya menjalin hubungan asmara dengan korban. Penemuan sesosok jenazah wanita di lapangan Gading Tutuka Soreang, Kabupaten Bandung di hari terakhir bulan Maret silam diungkap kepolisian. Tidak harus menunggu lama. Kurang dari 2 pekan pasca peristiwa tersebut berlalu, polisi meringkus 2 orang tersangka pembunuh Elin Nur Halimah. IM, salah seorang tersangka yang tidak lain adalah keponakan korban. Sementara seorang tersangka lainnya, yakni RM, adalah pria yang diakui IM sebagai kekasihnya. Semula polisi khawatir mengalami kesulitan mengungkap kasus pembunuhan keji ini karena kondisi jenazah yang telah membusuk. Diperkirakan, jenazah korban telah berada di lokasi penemuan lebih dari 3 hari sebelum akhirnya ditemukan warga. Namun, terungkapnya identitas korban menjadi pintu masuk bagi pihak penyidik. Dari identitas korban, polisi kemudian melakukan pengembangan hingga akhirnya mengungkap pelaku serta motif pembunuhan. Kita mengambil atau memanggil beberapa orang saksi yang sering berhubungan dengan korban. Di situ kita panggil saudara S dengan panggilan ayah. Kemudian muncul lagi saudara I, yaitu seorang waria. Nah, dari situ kita mendapatkan beberapa informasi-informasi yang memang masih banyak informasi yang kita kumpulkan saat itu. Ada juga ternyata informasi-informasi yang sengaja dibikin oleh tersangka, yaitu mengalihkan ke tersangka S alias ayah itu sebagai pelaku. Nah, tetapi hasil penyelidikan kami, informasi-informasi yang diberikan saudara I waktu itu bisa terpatahkan dengan fakta-fakta di lapangan. Nah, kemudian dengan adanya informasi yang salah tersebut, kita berbalik, kita memperdalam saudara I yang waria itu sebagai lebih dalam informasinya. Nah, ternyata beberapa fakta maupun saksi di lapangan kita bisa mendapatkan informasi bahwa terakhir sekitar tanggal 24 April itu saudara I itu menjemput korban di kos-kosannya. Dari situ kita berdalam lagi sehingga kita mendapatkan alibi yang kuat bahwa terakhir yang bertemu dengan korban adalah saudara I. Hasil pemeriksaan sementara, motif pembunuhan hanya dilatar belakangi rasa cemburu IM terhadap korban. Dari pemeriksaan kedua tersangka pun terungkap nama seorang pria yang kerap disapa ayah. Pria inilah yang memicu aksi nekat IM menghabisi nyawa bibinya sendiri. Rasa marah dan cemburu menutupi logika serta jalan berpikir tersangka IM saat mengetahui Elin telah menjalin hubungan dengan ayah. Diakui IM, ia memang tidak memiliki hubungan khusus dengan yang disapa ayah tersebut. Namun, dari ayahlah kebutuhan sehari-hari IM terpenuhi. Selain menjadi waria, dalam beberapa tahun terakhir IM pun menyediakan jasa teman semalam bagi ayah serta pria hidung belang lainnya. Dan korban adalah wanita yang sempat dikenalkan kepada ayah sebelum akhirnya kedua insan manusia tersebut menjalin hubungan. Kalau misalkan aku kan pengennya tuh bilang, kalau misalkan pacaran tuh dia kan dikenalin sama si ayah tuh sama siapa, sama aku, bukan sama orang lain. Tapi dia kan main belakang, nggak bilang dulu, nggak apa dulu. Tahu-tahu dia udah jadian sama si ayah. Dari situ aku kesel, marah dari situ. Dalam menjalankan aksi pidananya,
IM dibantu oleh RN yang juga merupakan kekasih prianya. Aksi pembunuhan yang dilakukan kedua tersangka telah direncanakan. Menurut aparat kepolisian, dugaan tersebut terlihat dari sejumlah barang bukti yang digunakan tersangka menghabisi korbannya telah dipersiapkan. Bahkan, sebelum menghilangkan nyawa Erlin, keduanya sempat mencekoki korban dengan berbagai jenis minuman keras. Sementara, sejumlah harta benda korban dibuang pelaku untuk menghilangkan jejak. Penyesalan dan hanya penyesalan yang kini ada di benak kedua tersangka. Akan tetapi, penyesalan tidak dapat mengubah apapun yang telah terjadi. Akibat perbuatannya tersebut, tidak ada lagi kehidupan bebas yang akan dijalani keduanya selama proses hukum berjalan. Lantas bagaimana IM mempengaruhi kekasihnya RN merencanakan pembunuhan? Saksikan penuturan kesaksian para tersangka usai jeda berikut. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka sempat mencekoki korban dengan minuman keras sebelum dibunuh. Korban akhirnya dibunuh pelaku dengan cara dicekik sebelum dibuang pelaku di lapangan Gading Tutuka, Soreang, Kabupaten Bandung. Aku dikenalin sama teman sendiri. Lebih tahu. Udah berantem adu mulut, terus aku sempat pukul dia, terus dia sempat ngelawan, cakar leher aku. Dari situ pas aku lagi cekcok berantem, Rian datang, Rian bantuin. Pas Rian pegang tangannya, aku cekek dia pakai tali rapia. Udah pakai tali rapia, terus di situ udah ada bata. Aku pukul kepala depannya, pas jidatnya aku pukul pakai bata, terus belakangnya pakai bata popping block. Dari situ udah kejadian itu, terus udah nggak lama kemudian, nggak satu jam, beberapa menit kemudian, terus posisi korban sudah nggak tahu meninggal atau enggaknya. Saya pergi, saya bawa barang-barangnya, terus saya buang di sungai. Rian duluan pergi, udah Rian pergi, terus di situ tinggal aku sendiri, terus aku pulang jalan kaki sambil pelan-pelan ngilangin jejak. Udah dari situ jalan pulang, baru dari situ aku buang barang-barangnya ke sungai. HP-nya 3, terus tasnya, udah aku buang dari situ. Udah aku nggak tahu apa-apa lagi. Adu mulut langsung adu fisik, saya dekat, langsung ada dia ikat tali sama korban. Terus saya dari belakang megang badan sini, iya, ngejatuhin korban. Terus saya mukul pakai tangan 2 kali. Nah dari situ saya langsung lari. Terus dia lanjutin sama si korban, lanjutin aksinya sama si korban. Ngapain aja? Kamu ngapain aja korban? Saya megang gini, ngejatuhin korban, megang 2 kali. Udah dari situ saya langsung lari. Nah dari situ saya udah nggak tahu lagi. Dari situ yang lanjutin dia. Tersangka IM dan RN dibekuk aparat kepolisian tanpa perlawanan. Tersangka IM ditahan usai menjalani pemeriksaan di Mapolres Bandung, sementara tersangka RN dibekuk aparat kepolisian di kediamannya. Aksi nekat IM tidak hanya mengejutkan keluarga, namun juga mengejutkan rekan-rekan tersangka yang juga mengenal korban. Selama ini baik korban maupun tersangka dikenal sangatlah dekat. Bahkan,
keduanya kerap saling menjaga dan berbagi dalam berbagai kondisi. Dari korban sampai Imeng pun, setahu saya nggak pernah berantem dan nggak pernah ada keklesan di antaranya gitu kan. Makanya saya kok sampai bisa kayak gini, semua teman-teman pun nggak nyangka gitu aja. Ian sama LL itu pacaran juga ya? Apa gimana? Kalau dari itu nggak tahu, dari sisi itu nggak tahu saya. Itu nggak tahu. Iya. Tapi kenal juga sama Elin, sama korban kenal? Karena malahan intinya sampai dekat lah, sampai dia lagi sakitnya gitu kan, lagi sakitnya sama Iwe, baju dicuciin, dari segi makannya Iwe perhatiin, sampai makan obatnya Teca pun merhatiin. Dan pokoknya dari itu teh, dari semua di satu pasar udah pada tahu gitu aja. Jangan kan itu, makanya dari itu Iwe nggak tahu dia punya masalah apa gitu aja. Di mata rekannya Melia, tersangka IM dan RN merupakan sosok pendiam. Bahkan kedua pasangan sejenis tersebut jarang berbicara dengan orang lain. Kasus pembunuhan yang dipicu rasa cemburu di kalangan penyuka sesama jenis tidak hanya terjadi pada pasangan IM dan RN. Akhir Maret silam, kasus pembunuhan serupa terjadi di Cirebon. Hanya lantaran diselimuti kecemburuan, tersangka IQ nekat menghabisi nyawa kekasih prianya berinisial DN. Kasus ini terungkap setelah jenazah DN ditemukan membusuk di dalam kamar kontrakannya dengan kondisi pintu terkunci dari luar. 2 jam pasca peristiwa penemuan mayat DN, polisi mampu meringkus IQ sebagai tersangka pembunuhan. Dalam pemeriksaan terungkap, tersangka menghabisi nyawa korban dengan cara memukul bagian kepala serta tubuhnya menggunakan tabung gas ukuran 3 kg. Usai menghabisi nyawa korban, tersangka kemudian mengambil sepeda motor serta harta benda lainnya. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa DN lantaran cemburu. Korban kerap berdekatan dengan pria serta waria lainnya. Selain cemburu, tersangka juga menaruh dendam terhadap korban lantaran beberapa kali berhubungan dengan waria rekan korban. Karena dia sering ngejebak saya Pak dengan jatuhin sama banci-bancinya Pak. Oh, so maksudnya? Terus. Ya saya diajak keluar sama dia. Katanya saya di situ suruh itu sama bancinya dia seperti itu. Suruh apa itu? Hubungan intim maksudnya? Ya suruh hubungan intim. Saya suruh, tapi dia yang ngelakuin, saya cuma tinggal diem aja gitu. Kasus pembunuhan Elin Nurhalimah dan DN di Cirebon menambah daftar hitam aksi pembunuhan di antara kalangan penyuka sejenis. Rasa cemburu di kalangan mereka berbeda dengan cemburu yang dirasakan pasangan normal pada umumnya. Dari 2 kasus tersebut sedikit membukti, jika cemburu yang dirasakan para pelaku dapat membawa kepada tindakan apapun guna melampiaskan kecemburuannya. Mereka ada di antara sisi lain kehidupan urban. Sebagian menganggapnya sebagai penyimpangan perilaku, namun tidak jarang juga yang memvonisnya sebagai aib. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kini kaum penyuka sesama ini tidak hanya berada di perkotaan ataupun kota urban, melainkan telah dapat ditemui di kawasan pinggiran. Dua kasus pembunuhan yang dipicu rasa cemburu di kalangan penyuka sesama jenis seakan mengingatkan kita atas kasus pembunuhan serupa. Benarkah rasa cemburu di antara mereka melebihi rasa cemburu pasangan normal lainnya? Masih ingatkah Anda dengan kasus Rian, sang pejagal dari Jombang, Jawa Timur? Ya, kasus pembunuhan yang disertai mutilasi di kalangan homoseksual ini merupakan salah satu kasus yang menghebohkan. Bagaimana tidak,
11 orang yang merupakan teman dekat sang jagal tewas di tangan Rian. Aksi sadis Rian dimulai sejak tahun 2006 hingga tahun 2008. Yang mengerikan, sebagian besar korban pembunuhan Rian dikubur di pekarangan rumahnya. Rian bukanlah satu-satu pelaku pembunuhan yang terjadi di kalangan homoseksual. Dalam beberapa tahun terakhir sejak kasus Rian mencuat, terdapat sejumlah kasus serupa muncul ke permukaan. Motif pembunuhan tidak jauh berbeda, yakni dilatar belakangi oleh rasa cemburu pasangannya. Banyak pihak menilai cemburu di kalangan homoseksual memang lebih jika dibandingkan dengan cemburu di kalangan heteroseksual lainnya. Berbagai faktor mempengaruhi penyebab situasi tersebut terjadi. Salah satunya penyebab kecemburuan berlebihan di kalangan heteroseksual dipicu oleh dorongan seksual yang mengalami kendala dalam penyalurannya, sehingga saat keinginan dan dorongan tersebut muncul tidak dapat terkendalikan. Kondisi tersebut memaksa mereka untuk memelihara, bahkan memonopoli objek pelampiasan seksual, sehingga mereka kerap diselimuti oleh rasa cemburu. Mungkin agak berdekatan dengan perilaku psikopatik, ya, artinya penyimpangan di dalam struktur kepribadian, di mana fungsi kontrol yang harus terdapat pada kepribadian yang normal, yang berfungsi mengendalikan agar supaya tidak semua impuls, tidak semua dorongan-dorongan di dalam diri disalurkan secara begitu saja ke bagi pemenuhannya dengan tanpa memperhatikan faktor-faktor norma. Jadi kalau dalam bahasa psikologinya, faktor superego itu pada jenis-jenis kasus semacam ini seringkali kurang terbentuk secara struktur di dalam kepribadian orang itu. Tidak hanya pada kaum gay, kondisi serupa juga dialami pada kalangan waria. Dalam kehidupan bermasyarakat, mereka tidak memiliki ruang gerak yang longgar dalam melakukan aktivitas layaknya orang-orang normal. Sehingga mereka lebih memilih untuk berkelompok untuk dapat menyalurkan kehidupan serta aktivitasnya. Selain faktor tersebut, salah satu faktor lainnya yang memicu terjadinya kecemburuan berlebih adalah struktur kepribadian yang tidak terbentuk secara baik. Pada kalangan normal, dorongan-dorongan agresif dalam diri manusia dikendalikan oleh struktur kepribadian. Berbagai kasus pembunuhan yang dilatar belakangi cemburu di kalangan penyuka sesama menjadi pembelajaran bagi kita. Demikian Polisline edisi pekan ini. Saya Sari Rahtia beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.